Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya di grup, awalnya kita secara sinkronus atau langsung by Google Meet ataupun by Zoom gitu ya. Namun karena mungkin teman-teman juga ada beberapa kegiatan ya karena sambil kerja, jadi biar pembelajaran tetap tercapai gitu ya, dari capaian pembelajaran maka saya buatkan video pembelajarannya. Nanti teman-teman bisa melihat gitu ya dengan seksama terkait dengan apa namanya video ini gitu ya. Nanti setelah itu silahkan kalau ada pertanyaan gitu ya atau tanggapan, silahkan teman-teman berikan komentar ya pada kolom diskusi gitu ya, pada adlink. Dan yang memberikan komentar atau adlink nanti saya anggap sebagai presensinya hadir gitu ya. Nah, ini bagian daripada keaktifan teman-teman. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian ikut kuliah gitu ya, ternyata tidak ada keaktifan sama sekali gitu. Nah, itu yang Pak Arif khawatirkan. Jadi Pak Arif ingin gitu ya ada komunikasi, kalian bisa menginfokan gitu ya, perkuliahan tetap berjalan gitu ya, walaupun katakanlah perkuliahannya kurang maksimal seperti itu, tapi kita coba usahakan agar maksimal gitu ya, ada interaksi dua arah. Jadi setelah video ini nanti tayang, silakan berikan pertanyaan atau tanggapan pada Adlink seperti itu. Dan tugas kuis yang sudah diberikan silakan untuk dikerjakan gitu ya, karena ini salah satu bagian daripada proses pembelajaran agar capaian pembelajaran yang memang sudah dibebankan dalam mata kuliah ini itu bisa tercapai seperti itu. Oke, saya akan share screen. Oke, ini materi pertemuan kelima gitu ya. Eh, Sampai pertemuan keempat kemarin sudah ada kuisnya. Jadi silakan nanti teman-teman kalau seandainya ada yang mau ditanyakan boleh untuk ditanyakan. Pertemuan kelima ini kita masuk ke teknik sitasi dan review literatur, di mana sitasi atau referensi yang valid, referensi yang bagus gitu ya, referensi yang memang sesuai dengan tema dari penelitian yang nantinya teman-teman jalani itu menjadi sebuah kunci gitu ya, atau poin utama di mana penelitian kita itu dikatakan berhasil gitu ya. Jangan sampai nanti referensi yang digunakan itu bukan referensi yang memang berdasarkan atau bersumber dari sumber yang bagus seperti itu. Dan juga review literatur juga sangat penting ya teman-teman, untuk menguraikan gitu ya dalam permasalahan yang ada, sebetulnya cara menyelesaikan masalahnya itu ada berapa dan ada beberapa alternatif yang bisa nanti dilakukan seperti itu. Maka dalam hal ini gitu ya, pertemuan 5 ini materi yang sangat penting berkaitan dengan teknik citasi dan juga review literatur. Lalu capaian pembelajaran di sini gitu ya, setelah mengikuti perkuliahan ada tiga yang harus teman-teman dapatkan. Yang pertama, mampu menggunakan, artinya applied langsung gitu ya, menggunakan teknik citasi dan menyusun daftar pustaka dengan atau sesuai dengan gaya ya. Dua ini apa dan juga IEEE ini adalah salah dua gitu ya yang sering digunakan dalam penelitian seperti itu. Nah, secara akurat dengan mengidentifikasi elemen-elemen kunci seperti penulisnya siapa, judulnya, tahunnya gitu ya, dan seterusnya, serta menerapkan format yang konsisten sesuai dengan konteks akademis seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan gitu ya gaya teknik citasi model apa dan juga model IEEE. Yang kedua, teman-teman mampu membuat kerangka teori dan kajian pustaka yang relevan berdasarkan konsep-konsep kunci gitu ya. Artinya ada keyword-keyword atau kata kunci yang memang sesuai dengan topik penelitian yang memang nantinya dijalankan. Sehingga dari topik kunci tadi gitu ya, teman-teman dapat apa namanya mencari atau mendapatkan sebuah sumber literatur yang valid serta menyusunnya secara sistematis untuk mendukung sebuah landasan penelitian. Nah, yang ketiga, mampu menggunakan fitur dasar software gitu ya. Contohnya ada Mendeley, ada Zotero, ya ada EndNote gitu ya, untuk mengelola sumber literatur, mengorganisasikan kutipan serta menghasilkan sebuah daftar pustaka secara otomatis sesuai dengan gaya citasi yang sudah ditentukan tadi gitu ya. Dalam hal ini gaya citasi atau model citasi yang digunakan adalah apa ataupun IEEE. Oke, lalu
Terkait dengan ya sitasi dan penyusunan daftar pustaka gitu ya, ini merupakan tadi salah satu komponen penting ya dalam penulisan akademik gitu ya. Dalam penulisan akademik tuh bisa berupa penulisan buku, bisa juga apa namanya berupa penulisan artikel ilmiah gitu ya dan lainnya gitu ya. Dan salah satunya untuk menghindari sebuah plagiarisme gitu ya. Artinya ketika katakanlah kita mengutip maka kita masukkan sumbernya, kita masukkan citasinya seperti itu. Dan memberikan kredit kepada sumber asli. Jadi kenapa katakan citasi ini penting? Selain tadi untuk apa namanya kaidah dalam proses penulisan akademik dan juga menghindari sebuah plagiarisme, maka ketika katakanlah kita mengutip atau mensitasi dari sumbernya gitu ya, maka itu mendapatkan kredit poin bagi penulis sebelumnya seperti itu. Nah, gaya umum yang sering dipakai itu dua. Yang pertama American Psychological Associations atau apa gitu ya. Biasanya ini banyak dilakukan untuk menulis skripsi gitu ya, tesis dan seterusnya. Dan yang satu lagi yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE ya, di mana ini biasanya banyak dipakai dalam proses penulisan draft ataupun manuskrip artikel ilmiah seperti itu. Nah, elemen kunci dalam citasi apa aja? Yang pertama adalah kita tentu harus tahu yang namanya nama penulisnya. Siapa sih nama penulisnya gitu ya, berapa penulisnya seperti itu. Lalu tahun publikasinya kapan diterbitkan seperti itu. Lalu judulnya, nah ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif dan seterusnya. Atau judul apa namanya bukunya gitu ya, atau judul referensinya seperti apa. Lalu sumber, ya dia berasal dari jurnal kah? Kalau jurnal nama jurnalnya apa? Kalau jurnal ada volume dan isu volumenya nomor berapa gitu ya. Lalu halaman, ya dia berada di halaman berapa? Lalu ada DOI atau URL. Kalau buku tentu nanti akan ada nomor ISBN dan seterusnya seperti itu. Nah, ini salah satu elemen kunci yang memang teman-teman harus cek gitu ya ketika ingin menuliskan ilmu citasi, berarti elemen-elemen kunci ini harus ada dalam referensi nantinya yang digunakan. Nah, teknik citasi gitu ya, untuk apa ya dan juga IEEE ini bisa digunakan ya citasi dalam teks gitu ya dan juga digunakan dalam daftar pustaka. Dua-duanya sama, bisa digunakan dalam citasi dalam teks gitu ya. Artinya dalam pembahasan, substansi pembahasan kita bisa menyertakan itu namanya in-text citations atau nanti katakanlah kita juga bisa menambahkannya dalam daftar pustaka atau reference listnya. Nah, teknik citasi apa itu seperti apa? Contohnya seperti ini, gitu ya, nama penulis untuk satu orang penulis gitu ya. Nah, biasanya ditulis nama belakang, koma, tahun. Contoh namanya si Smith, ya berarti Smith, koma 2020. Kalau dua penulis gimana Pak? Kalau dua penulis nama satu dan nama dua, koma, tahun, gitu ya. Contoh Smith dan Johnson, koma 2019. Kalau tiga, nama satu, et al, ya, koma, tahun ya Smith et al 2021 dan seterusnya gitu. Jadi lebih daripada apa namanya dua gitu ya untuk tiga, empat, lima dan seterusnya bisa menggunakan kata et al tadi gitu ya. Oke, daftar pustaka reference list gitu ya untuk buku ya teman-teman gitu ya. Ini untuk yang model apa? Tadi penulis ya AA tahun judul buku penerbit. Contohnya si penulisnya siapa? Namanya Smith gitu ya. John Smith misalkan berarti jadi Smith J 2020 dengan judul bukunya Research Method in Education, penerbitnya misal si Pearson. Kalau jurnal berarti tadi penulis namanya Johnson segitu ya dan Brown ini untuk dua orang ya. Lalu tahunnya 2019, ya nama jurnalnya apa? Misal The Impact of Online Learning in Journal of Education. Ini judul judul artikelnya The Impact Journal of Education. Ini nama jurnalnya. Volumenya volume 12 dengan isunya 3 gitu ya. Dia berada di halaman 45 sampai 60 dengan DOI-nya seperti ini. Ini contohnya. Kalau sumber online seperti apa, Pak? Dari website bolehkah? Boleh, karena ada beberapa website yang memang katakanlah kita jadikan sebagai salah satu rujukan gitu ya. Contoh penulisnya WHO, berarti tulis aja World Health Organization gitu ya. Tahunnya 2021 diterbitkannya tanggal 15 Maret seperti itu. Lalu ininya apa namanya dari judul halamannya apa COVID-19 updates gitu ya nama judulnya nama websitenya dituliskan berikut juga dengan URL-nya who.international itu contoh seperti itu. Oke, lalu dalam citasi IEEE seperti apa
tadi menggunakan angka. Kalau tadi teman-teman menggunakan nama koma tahun, tapi kalau dalam citasi IEEE dia menggunakan angka gitu ya. Satu, dua, tiga, dan dia berurut gitu ya. Contoh, menurut penelitian terbaru, satu gitu ya, koma, metode ini efektif untuk, nah artinya bukan namanya, tapi dia dalam bentuk apa namanya penomoran. Jadi nanti katakanlah kita punya 10 referensi, maka 10 referensi itu akan diurutkan berdasarkan referensi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu. Kalau dalam daftar pustaka seperti apa? Dalam daftar pustaka ya ada satunya ini gitu ya. Kalau tadi dalam apa? Berarti dalam daftar pustaka seperti ini langsung ya, tapi kalau dalam IEEE dia nanti akan tulis satu, ya dua, gitu ya, tiga, dan seterusnya. Nama penulis John Smith, judul bukunya Digital Signal Processing, edisi keberapa, third editions, gitu ya, penerbitnya New York, Wales, 2018. Nah, jurnal pun juga sama, ada contohnya seperti ini, nanti teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi kalau nanti apa namanya kalian harus daftar pustaka tadi tuh elemen kuncinya harus dicatat dulu karena nanti akan digunakan gitu ya, salah satunya adalah dalam proses penulisan citasi ataupun daftar pustaka. Perbandingannya di mana? Tadi in-text citations gitu ya, ini penulis tahun yang IEEE 1, 2, 3. Kalau dalam apa gitu ya, penulis nama belakang dulu ya, lalu inisial. Kalau ini inisialnya dulu baru nama belakang. Judulnya di italik sama gitu ya. Italik artinya cetak miring. Nomor tidak perlu. Kalau dalam IEEE diperlukan nomor referensi. Oke, berikutnya kesalahan umum dan tips konsistensi. Kesalahan yang sering dilakukan adalah tidak mencantumkan DOI untuk jurnal karena DOI ini ya nomor unik gitu ya. Jadi harus dimasukkan. Format nama penulis tidak konsisten, salah urutan elemen gitu ya, tahun, judul dan lain-lain. Biasanya ada ketuker. Tipsnya, nah ini ada tipsnya. Tipsnya yaitu dengan menggunakan alat bantu, ya, artinya reference manager namanya, yaitu bisa menggunakan Zotero, Mendeley, atau EndNote gitu ya sebagai reference manager atau manajemen referensi. Nah, tapi menggunakan apa namanya referensi manajemen ini perlu dicek lagi ya, maka teman-teman minimal harus tahu basicnya gitu ya. Kalau apa urutan nulisnya itu seperti apa, kalau IEEE itu urutan nulisnya seperti apa, sehingga ketika katakanlah mereka mengenerate secara otomatis ada hal yang tidak sesuai, teman-teman bisa lakukan pengeditan seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya terkait dengan teknik citasi. Berikutnya kita masuk ke kerangka teori dan kajian pustaka gitu ya, atau tadi untuk literatur. Apa itu kerangka teori dan kajian pustaka? Pada intinya adalah kerangka teori atau kajian pustaka itu merupakan sebuah fondasi penelitian yang menghubungkan penelitian dengan pengetahuan yang sudah ada gitu ya. Jadi kita ingin menghubungkan sebuah penelitian nantinya yang kita lakukan gitu ya, di mana penelitian yang kita lakukan itu tentu kan membutuhkan sebuah teori, membutuhkan sebuah pengetahuan. Nah, teori atau pengetahuan itu kita sambungkan atau kita koneksikan dengan teori-teori atau pengetahuan yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Nah, maka dalam kerangka teori menjelaskan sebuah konsep, model, atau teori yang digunakan. Sementara di dalam kajian pustaka yang menganalisis dan mensintesis penelitian terdahulu untuk menunjukkan celah atau gap yang akan diisi oleh penelitian. Contoh teman-teman sudah apa namanya kepikiran ingin melakukan penelitian tentang banjir misalkan gitu ya. Nah, terutama early warning detection system untuk mendeteksi banjir misalkan. Tentu kan yang melakukan penelitian tentang banjir ini itu kan bukan kalian saja, tapi mungkin sudah banyak puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang meneliti tentang banjir. Mungkin spesifiknya beda-beda ya. Nanti disesuaikan. Nah, artinya ketika katakanlah kalian ingin melakukan penelitian tentang banjir, tentu kalian ingin tahu dulu gitu ya gapsnya atau celahnya. Sebetulnya penelitian tentang banjir ini udah sampai mana sih gitu. Nah, sehingga untuk mengetahui gaps penelitian yang belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka kalian harus menemukan tersebut, yaitu dengan cara membaca beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian tentang banjir. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, lalu berikutnya identifikasi konsep kunci gitu ya atau keyword. Nah,
Konsep kunci ini merupakan sebuah ide, variabel, atau teori yang menjadi inti penelitian. Contoh, penelitiannya tentang sistem monitoring kualitas udara berbasis IoT dengan prediksi polusi menggunakan deep learning. Nah, ini contoh penelitiannya. Kata kuncinya, karena di sini menggunakan IoT, maka saya ingin tahu nanti arsitektur IoT-nya itu seperti apa. Ya, tentu arsitektur IoT dalam memonitoring kualitas udara nantinya. Lalu berikutnya lagi, karena ini kualitas monitoring udara, maka kata kuncinya saya harus membutuhkan yang namanya quality air quality parameters atau parameter kualitas udaranya seperti apa. Udara yang bersih itu parameternya ada zat apa aja, misalkan gitu ya. Nah, dari setiap zat itu dia dikatakan baik itu ketika seperti apa. Nah, itu perlu dilakukan. Berikutnya lagi, tentu saya akan mempelajari model-model deep learning untuk prediksi itu bagaimana cara menggunakannya, apakah ada beberapa turunannya seperti itu. Nah, maka Ma'rif akan membedah deep learningnya gitu ya, itu dijadikan sebagai sebuah keyword untuk dipelajari lebih lanjut. Berikutnya gitu ya, edge computing untuk mengurangi latensi. Nah, karena ini sifatnya adalah membutuhkan sebuah jaringan, maka saya pun harus belajar bagaimana caranya proses monitoring data ketika nanti akan diterbitkan atau dikirimkan ke Internet of Things itu tidak ada yang namanya delay. Nah, maka proses itu harus dipelajari juga dalam apa namanya beberapa literatur yang berkaitan dengan edge computing tadi. Berikutnya energi efisiensi gitu ya, karena saya ingin maksudnya ketika monitoring maka bagaimana caranya efisiensi energinya bisa apa namanya hemat dan terus bisa digunakan misal katakanlah dalam 24 hours seperti itu. Oke, lalu cara mengidentifikasinya gimana? Yang pertama, teman-teman nanti tentukan variabel penelitian, ya, baik variabel independen ataupun variabel dependennya. Yang kedua, cari teori model yang menjelaskan hubungan antar variabel tersebut. Nah, yang ketiga, gitu ya, kata kunci untuk pencarian literatur, ya, keywordnya apa untuk mencari literatur-literatur yang memang tadi sudah diidentifikasi dalam keyword. Nah, contoh penerapannya seperti apa, Pak? Yang pertama, contoh topik penelitian, optimasi energi harvesting pada sensor IoT untuk smart agriculture, gitu ya. Optimasi energi harvesting. Energi harvesting itu pemanen energi ya, pada sensor IoT untuk smart agriculture. Temukan variabel penelitian, lalu teori atau model yang relevan, lalu kita buat kata kuncinya, gitu ya. Nah, eh, kita temukan variabelnya gitu ya contoh pada topik di atas gitu ya untuk variabel independennya gitu ya ini jenis energi harvester yang digunakan bisa kan karena pemanen energi itu kan bisa dapat dari panel surya ataupun bisa dapat dari piezoelektrik. Lalu yang independennya juga berkaitan dengan protokol komunikasi gitu ya bisa nanti protokol komunikasinya bisa dengan menggunakan LoRa ataupun bisa menggunakan ZigBee. Untuk variabel dependennya, lifetime sensors gitu ya, data transmission reliability seperti apa? Dengan moderatornya berupa kondisi lingkungan, ya berupa cahaya atau suhunya itu bagaimana. Nah, lalu tentukan teori atau model yang relevan gitu ya. Teori energinya energi harvesting. Ya, ini dari Rondi tahun 2003. Hubungannya efisiensi konversi energi dengan kinerja sensor gitu ya. Nanti ada hubungannya antara efisiensi konversi energi dengan kinerja sebuah sensornya. Lalu berikutnya model propagasi gelombang radio karena tadi menggunakan IoT gitu ya. Hubungannya jarak versus daya transmisi pada protokol IoT-nya. Tentu kita akan pikirkan karena kita nggak ingin ada komunikasi yang nantinya tersendat. Berikutnya teori optimasi jaringan ya. Kita akan cari gitu arsitektur atau topologi jaringannya sehingga nanti bisa menghemat sebuah energinya. Nah, ini perlu dipelajari. Nah, primary keywordnya berarti kita akan punya nanti energi harvesting, IoT gitu ya, self power sensor, LoRa ya atau power consumption. Nah, dengan secondary keywordnya yang nanti kita akan cari dalam mesin pencarian untuk mencari sebuah literatur itu bisa berupa photovoltaic efisiensi, in agriculture misalkan karena ini apa namanya spesifik di agriculture dengan piezoelectric energy modelingnya gitu ya jadi intinya teman-teman coba identifikasi gampangnya gitu ya kalau teman-teman nggak mau terlalu ribet intinya identifikasi dulu dari topik penelitian oh ternyata saya butuh energi harvesting nanti baca gitu ya energi harvesting itu kira-kira ada apa aja jenisnya nah nanti tentukan oh saya butuh sensor IoT. Ketika IoT berarti teman-teman butuh protokol komunikasinya. Gimana sih protokol komunikasinya gitu ya? Oh ternyata saya butuh sensornya. Cari jenis sensor yang memang sesuai nantinya untuk apa namanya mengoptimasikannya itu dalam bidang eh,
agriculture itu sensor mana yang memang paling tepat gitu ya. Nah, dari identifikasi gitu kan dapat keyword. Nah, setiap keyword itu kalian cari referensinya biar nanti sesuai dengan apa namanya penelitian yang ingin kalian jalankan seperti itu. Nah, tentu ketika katakanlah mencari sumber literaturnya, maka teman-teman harus mencari sumber literatur yang valid gitu ya. Yang pertama adalah sumber yang valid itu gimana sih Pak? Yang pertama, teman-teman bisa dapatkan dari tesis atau disertasi gitu ya. Tentu dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau program studi yang memang aksesnya bagus atau dari jurnal-jurnal yang memang bagus gitu ya. Nah, ini jurnal ilmiah bereputasi bisa terindeks Scopus untuk internasional atau katakanlah indeks atau terakreditasi Sinta untuk yang nasional. Lalu teman-teman juga bisa dapatkan dari buku teks ya atau monograf ya yang diterbitkan oleh penulis ya atau institusi tertentu itu juga valid. Atau bisa teman-teman menghadiri ya atau baca dari proceeding conference gitu ya, terutama untuk bidang teknik atau komputer. Nah, berikutnya ini berkaitan dengan data lembaga gitu ya, bisa dapat data dari BPS, WHO dan seterusnya seperti itu. Nah, ini insya Allah ketika teman-teman mengikuti kaidah ini gitu ya, teman-teman dapat mendapatkan literatur atau sumber yang valid. Nah, lalu setelah dapat dari yang tadi dia dikatakan valid itu ketika apa gitu ya? Tentu ada kriterianya. Ada 5 kriteria gitu ya dia itu dikatakan valid. Yang pertama kredibilitas. Tentu kredibilitas ini berkaitan dengan si penulis atau autor. Nah, autor nanti akan berkaitan juga dengan afiliasinya atau institusi tempat tempat apa namanya si autor itu bernaung. Nah, cari penulis, misal katakanlah setiap peneliti itu punya spesifik bidang. Tadi misal di contoh tadi tentang energi harvesting. Teman-teman lihat dia itu punya penelitian si penulisnya gitu ya. Dia punya beberapa publikasi misalkan berkaitan dengan energi harvesting itu yang konsisten atau tidak. Nah, artinya ketika katakanlah memang dia meneliti tentang itu, maka dia dikatakan kredibel. Artinya memang dia meneliti tentang hal tersebut dan dia betul-betul kredibel di bidang tersebut gitu ya. Nah, lalu relevansi. Ya, relevansi artinya sumber yang teman-teman dapatkan itu sesuai nggak dengan topik penelitian yang kalian mau ambil. Keterbaruan. Nah, ini. Keterbaruan publikasi di sini tulis kurang dari 10 tahun. Tapi biasanya untuk kita gitu ya di JGU ambil untuk publikasi kurang dari 5 tahun. Artinya kalau sekarang 2026, ya 2020 masih dibolehkan lah. 2020 atau 2021. Lalu metodologi gitu ya, metode penelitian jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya metodologi atau metode penelitian nantinya yang di eh, apa namanya jelaskan, ya dia betul-betul sesuai gitu ya dari konteks masalah dan juga bagaimana cara menguraikan masalah tersebut sehingga bisa mendapatkan data-data yang valid. Ya dampak gitu ya, sering disitasi dalam literatur lain gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek kira-kira artikel tersebut sudah disitasi oleh berapa orang kan bisa ya nanti dicek di Google Scholar-nya. Nah, tapi ada juga beberapa sumber validitas yang tidak valid. Contoh blog pribadi itu nggak boleh gitu ya. Misal katakanlah walaupun Pak Arif dosen, misal saya punya blog pribadi, saya menulis di blog pribadi saya misalkan gitu ya. Nah, itu kalau bisa jangan. Ya, itu karena itu tidak valid gitu ya. Tentu kalau mau valid ya ambil dari penelitian atau referensi yang memang Pak Arif lakukan penelitian dan itu sudah dilakukan publikasinya. Nah, Wikipedia, nah itu juga sama. Kenapa Wikipedia tidak diinikan? Karena kita tidak tahu penulisnya yang bertanggung jawab itu siapa, gitu ya. Lalu artikel tanpa peer review itu juga jangan diambil. Jadi intinya ngambilnya dari mana, Pak? Ya ini, dari 5 ini, insya Allah teman-teman sudah bisa mendapatkan sumber yang valid. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh. Nah, lalu berikutnya penyusunan kerangka teori secara sistematis gitu ya. Sebagai contoh, ya ada penelitian tentang optimasi smart grid dengan AI gitu ya. Nah, konsep dasar jaringan listrik yang pertama adalah definisi smart gridnya. Ya, komponen utamanya nanti ada berupa apa aja gitu ya. Lalu teknik optimasi dalam smart grid bisa menggunakan algoritma apa gitu ya, karena ini AI tadi. Lalu penerapan AI-nya seperti apa. Contoh tadi prediksi bebannya dengan menggunakan LSTM atau deteksi anomalinya dengan CNN gitu ya. Nah, artinya kerangka teori secara sistematis ini dari penelitian yang teman-teman tadi lakukan, teman-teman bedah, teman-teman dapat identifikasi gitu ya. Kira-kira di dalam penelitian itu nanti mengandung unsur apa aja, seperti itu.
Lalu integrasinya gimana Pak? Ya integrasi kajian pustaka ke dalam penelitian yang pertama gitu ya, teman-teman harus bandingkan temuan dari berbagai peneliti. Misal, metode optimasi mana yang lebih efektif gitu ya. Teman-teman misal katakanlah gini, ada eh, peneliti sebelumnya gitu ya, dua peneliti sebelumnya, peneliti sebelumnya yang pertama itu misal katakanlah meneliti tentang algoritma untuk mendeteksi detak jantung janin bayi gitu ya. Nah, kira-kira akurasinya itu didapatkan hanya 76%. Peneliti sebelumnya yang kedua, ternyata dari yang pertama kurang bagus, dia meneliti gitu ya dengan dataset yang sama karena didapatkan dari sumber terbuka, lalu dia mengoptimasi dengan algoritma lainnya. Didapatkan naik jadi 85%. Nah, teman-teman ketika katakanlah melakukan penelitian dalam hal yang sama tapi dengan menggunakan algoritma yang berbeda gitu ya. Nah, itu nanti harus dibandingkan kira-kira akurasi yang kita dapatkan itu gitu ya. Itu lebih bagus nggak tingkat akurasinya seperti itu artinya efektif nggak dari algoritma yang kita gunakan. Lalu identifikasi gap penelitian ya apa yang belum diteliti ini juga bisa gitu ya ternyata peneliti sebelumnya baru menggunakan apa. Nah tiba-tiba di abstrak kita setelah dibaca ada nih hal yang memang bisa kalian enhance gitu. Nah itu juga bisa gitu ya. Yang ketiga hubungan dengan tujuan penelitian gitu ya. Ini bisa teman-teman nanti telah kembali. Contoh tabel perbandingan nanti dibikinnya seperti apa? Contoh si penulisnya Wang et al. Ini untuk tadi mencari gapnya. Metodenya dengan menggunakan deep learning. Kalau Zhang et al. Menggunakan PSO gitu ya. Kelebihannya ternyata akurasinya tinggi. Kalau ini cepat tapi konvergen ya. Kekurangannya komputasinya berat sehingga membutuhkan komputer yang besar gitu ya, yang speknya tinggi. Ini rentan lokal optimum. Nah, relevansi dengan Richard ini bisa digunakan sebagai prediksi untuk beban listrik. Kalau ini bisa digunakan sebagai optimisasi distribusi daya. Artinya teman-teman bisa mencari gitu ya dari setiap artikel atau sumber yang nanti didapatkan bisa apa namanya menggunakan tabel ini gitu ya untuk sebagai perbandingan nanti literatur seperti apa. Lalu tadi manajemen referensi teman-teman bisa menggunakan perangkat lunak. Ini tutorialnya bisa di-download, Jotero juga sama bisa di-download gitu ya. Nanti Parep sertakan juga apa namanya cara penggunaannya di Adlink. Jadi teman-teman bisa baca dan juga bisa menggunakan untuk berikutnya bisa menggunakan apa namanya manajemen referensi yang memang menggunakan tools atau alat bantu Jotero ataupun Mendeley. Jadi referensi yang Pak gunakan gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Silakan nanti kalau ada yang kurang jelas boleh untuk ditanyakan gitu ya. Biar nanti bisa Pak Arif jelaskan lebih lanjut gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti untuk pemahaman lebih lanjut gitu ya. Biar saya lebih gampang nanti boleh ditanyakan gitu ya. Atau mungkin nanti katakan kita adakan sesi yang teman-teman juga bisa. Kita adakan kuliah secara langsung gitu ya. Sehingga nanti bisa kita diskusikan. Mungkin nanti lebih banyaknya di akhir gitu ya. Nah, di akhir karena nanti akan ada proyek yang sifatnya proyek itu membuat proposal sehingga proposal penelitiannya itu sudah betul-betul mengarah dan juga nantinya dapat digunakan sebagai proposal penelitian untuk ke tingkat akhir nantinya. Mungkin itu yang bisa Pak Arif sampaikan. Sekali lagi terima kasih semuanya gitu ya. Jangan lupa silakan berikan pertanyaan atau tanggapan pada Edley. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.